Assalamualaikum Bu Asma, gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Alhamdulillah baik. Bu Nisa sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih ke Ibu ya. Baik Bu. Pertama-tama, saya akan sampaikan dulu rubrik penilaian kita. Di mana rubrik penilaian kita itu ada prinsip coaching, yaitu di mana prinsip coaching itu ada kemitraan, proses kreatif, juga memaksimalkan potensi coaching. Iya. Kemudian ada kompetensi inti coaching, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut kemudian berikutnya lagi, apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur kita atau belum, itu nanti juga akan kita lakukan penilaian. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Ibu nih, dari beberapa kompetensi coaching tadi, yang 3 tadi, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Bu Nisa, menurut saya kemampuan yang harus saya kembangkan itu memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Berarti nanti saya akan amati Ibu pada saat coaching itu bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Iya, ya? seperti itu. Oke. Sebelumnya bagaimana sih penilaian Ibu, diri Ibu sendiri ya, terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya, saya merasa masih kurang Bu ya, dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga proses coachingnya itu saya rasa belum sempurna menurut saya. Gitu. Jadi dari observasi nanti yang akan kita lakukan nih, apa nih harapan Ibu nanti setelah dari observasi yang kita lakukan ini? Ya, saya berharap prinsip coaching saya dapat berjalan dengan baik, kemudian juga coach saya dapat mengeluarkan ide-ide atau gagasan dari permasalahannya, sehingga dapat menggali potensi coach tentunya Bu. Oke, baik Bu ya, sampai dulu di sini dulu percakapan kita untuk supervisi hari ini. Kita akan jumpa nanti pada saat Ibu melakukan coaching pada coach Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Nisa. Terima kasih kembali Bu ya, sukses Bu ya. Ya. Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabarnya nih siang nih? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Oke, kemarin Bu Dewi menghubungi saya, sepertinya ada masalah. Ada masalah apa ya Bu Dewi? Bu, saya ingin bercerita nih Bu tentang permasalahan murid saya di kelas Bu. Jadi murid saya itu ada di kelas itu yang tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau mengerjakan PR yang saya berikan Bu. Jadi kalau alasannya saya tanya, mereka itu jawabnya tidak bawa buku Bu, tidak tahu Bu kalau ada PR kayak gitu. Jadi tidak mau tahu lah gitu ya. Jadi ada masalah di kelas, ada murid Ibu yang tidak mau tahu dikasih tugas seperti itu. Iya, seperti itu Bu. Oke, baik, kita punya waktu sebentar nih Bu Dewi ya. Kira-kira apa nih yang Ibu Dewi harapkan dari perbincangan kita kali ini? Saya ingin murid-murid saya ini Bu sama kayak murid-murid yang lain, karena di dalam kelas ini hanya beberapa murid saja Bu, hanya 3 murid saya saja. Jadi saya ingin murid saya ini seperti murid yang lainnya mau mengerjakan tugas di dalam pembelajaran saya. Jadi masalahnya murid Ibu Dewi ini hanya beberapa orang murid saja. Iya Bu, hanya 3 murid saja, dan murid ini yang berjenis kelamin laki-laki Bu. Jadi mereka ini di dalam satu geng gitu Bu. Jadi kalau satu siswa tidak mengerjakan, ketiganya mereka tidak akan mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi mereka ini kompak lah Bu ya. Kompak. Baik, selama ini apa yang sudah Ibu Dewi lakukan terhadap anak ini? Sebenarnya saya sudah memanggilnya Bu, sudah menasihati murid saya ini juga. Bahkan saya sudah konsultasi dengan wali kelasnya, dan kemarin terakhir saya konsultasi nih Bu dengan wali muridnya. Nah, konsultasi terakhir ini wali muridnya tuh mengatakan bahwasanya mereka ini nih memang kalau di rumah memang suka bermain games, bermain HP, tidurnya terlalu malam kayak gitu kan Bu. Jadi mereka tuh tidak sempat mengerjakan PR. Terus kalaupun orang tuanya marah ya mereka nggak peduli, mereka langsung masuk kamar aja gitu Bu.
Jadi dia ini ketiga-tiganya satu tipe lah ini Ibu ya. Sama tipenya. Jadi tidak mengerjakan tugas tapi suka bermain dengan gadgetnya. Iya. Menarik ini Bu. Kalau boleh tahu tugas seperti apa yang Ibu kasih ya? Nah, saya tuh sering memberi tugasnya itu tugas tertulis, Bu, karena saya memang eh, mengimbangi murid saya yang tidak punya komputer. Jadi karena memang hanya sebagian yang memiliki komputer, jadi saya sering memberikan tugas PR itu dalam bentuk tertulis. Jadi mereka yang tidak suka mengerjakan tugas ini, apakah semua tugas atau tugas tertulis saja Bu Dewi? Nah, kemarin sudah saya tanya juga nih kan, Bu, alasan mereka tidak ber-PR kenapa. Akhirnya mereka menjawabkan tadi alasan pertamanya mereka bilang tidak buat buku, Bu, tidak tahu kalau ada PR. Namun saya tanya kembali, kenapa tidak mau buat tugas yang saya berikan seperti PR keseringan gitu kan. Akhirnya mereka menjawab, Bu, bahwasanya mereka itu tidak suka pelajaran yang saya berikan itu dalam bentuk tertulis. Jadi mereka tuh langsung mau praktek di komputer. Jadi mereka tuh mau setiap mata pelajaran saya mau itu PR, biarlah mereka mau praktek di komputernya di rumah. Jadi kalau misalnya pun di sekolah mereka mau praktek gitu di komputer di labor. Oh ya, jadi dari cerita Bu Dewi nih bisa saya tangkap murid-murid Ibu yang bermasalah ini dia lebih suka pada pelajaran praktek, dia langsung praktek pada komputernya daripada menulis-menulis. Mungkin dia merasa bosan ya Bu ya. Baik. Saya punya pertanyaan nih untuk Bu Dewi. Selama ini Ibu Dewi sudah pernah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid Ibu ini? Nah, sebelumnya saya sudah mengidentifikasi bahwasanya memang saya tuh harus memberikan tugas yang menarik sepertinya kepada murid-murid saya agar mereka memang mau melakukan tugas atau PR yang saya berikan, Ibu. Iya, jadi Ibu sudah melakukan identifikasi. Bagaimana dengan apa? Identifikasi tentang keinginan belajar mereka, Ibu. Nah, tugas menarik yang saya berikan, yang saya bilang tadi ini, Bu, mereka itu sepertinya ketika saya memberikan tugas itu harus sesuai dengan keinginan mereka. Jadi saya memberikan tugas menarik itu nantinya yang sesuai dengan bakat minatnya, Bu, gaya belajar murid saya, seperti itu. Jadi mereka yang memang saya berikan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Iya, baik. Jadi di sini Ibu Dewi harus mencari cara ya, Bu Dewi ya, dari cerita yang Ibu tangkap tadi, cara bagaimana dia itu menarik mau mengerjakan tugas dengan yang mereka inginkan sesuai dengan minatnya. Oh, begitu ya. Baik Bu Dewi, apa nih rencana Bu Dewi ke depannya supaya anak-anak murid Ibu Dewi ini mau mengerjakan tugas dengan ada kesadaran tentunya ya. Nah, itulah Bu rencana saya tadi yang seperti saya sampaikan tadi sesuai kriteria yang saya sampaikan itu, Bu, bahwasanya saya akan memberikan tugas itu sesuai keinginan murid saya, sepertinya sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan gaya belajar murid saya. Jadi tidak hanya saya tuh harus berfokus pada satu tugas yang saya inginkan saja. Baik, bagus sekali itu Bu. Menurut apa nih, siapa yang bisa Ibu Dewi ajak untuk bisa melakukan rencana Ibu tadi? Nah, sepertinya saya memang mengelompokkan murid-murid saya itu, misalnya yang ini mereka mau langsung praktek, membuat video, membuat PowerPoint, ataupun apapun yang mereka inginkan, tapi tujuan pembelajaran saya tercapai, seperti itu. Iya, bagus sekali tuh Bu Dewi rencananya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Dewi akan memulai eksekusinya nih? Nah, itulah Bu, kebetulan besok saya ada jam masuk di kelas yang saya maksud tadi nih, Bu. Nah, saya akan melaksanakan rencana yang saya sampaikan sama Ibu tadi, dan mudah-mudahan murid saya yang 3 tadi ini terutama bisa berubah dan mengerjakan tugas yang saya berikan, Bu. Iya, bagus sekali tuh Bu Dewi kedengarannya. Nah, dari pembicaraan kita ini sepertinya kita sudah sampai di ujung nih Bu ya. Apa nih yang bisa Bu Dewi simpulkan yang Ibu Dewi dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Iya Bu, setelah kita berbincang tadi kayaknya saya simpulkan Bu bahwasanya kita nih sebagai guru nih Bu tidak boleh
tidak boleh memberikan tugas itu sesuai keinginan kita, tidak boleh hanya satu fokus apa yang kita inginkan, tugas yang kita berikan. Jadi tugas yang kita berikan itu kita memberi kebebasan kepada murid kita, mereka menginginkan mengerjakan tugasnya seperti apa sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan gaya belajarnya, Bu. Iya, bagus sekali tuh Bu Dewi. Jadi kita memberi tugas itu sesuai dengan apa yang mereka mau. Yang penting juga tujuan pembelajaran kita tercapai tentunya ya Bu Dewi ya. Iya, baik. Bagus sekali kedengarannya Bu Dewi. Saya sudah tidak sabar nih mendengar adanya perubahan di kelas Bu Dewi. Kapan nih Bu, kita bisa ketemu lagi? Iya Bu, nanti saya ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu setelah saya melakukan rencana yang saya sampaikan sama Ibu tadi. Minggu depan saya hubungi Ibu lagi ya Bu ya. Iya, saya sudah tidak sabar mendengar ini Bu. Baik Bu Dewi, semangat terus ya Bu Dewi ya. Terima kasih ya Bu Iya, ya. terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nisa, sudah selesai nih coaching kami. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan coach tadi? Ya, alhamdulillah lega karena coach saya sepertinya sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Sebelumnya bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu tadi saat melakukan coaching tadi? Ya, saya merasa saya sudah berusaha sesuai dengan alur tirtanya. Namun mungkin saya masih merasa kurang pada pertanyaan berbobotnya. Begitu. Kenapa tuh Ibu bilang begitu? Ya, saya masih belum, pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan saya rasa masih kurang menggali potensi yang ada pada coach. Kalau dari saya mengamati tadi ya Bu ya, pada saat Ibu melakukan supervisi tadi, sebenarnya untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah sesuai sih kalau dari saya, dan sudah lebih tinggi juga dari publik yang kita lihatkan tadi ya pada saat pra observasi kemarin gitu. Cuman dari pengamatan tadi yang kita lakukan tadi itu saya ada mencatat itu Bu ya. Dari cerita Bu Dewi bisa saya tangkap murid-murid ini bosan dengan tugas-tugas yang Ibu berikan ya. Iya. Begitu. Bagaimana nih pendapat Ibu terkait pernyataan yang ini tadi? Iya, sepertinya itu saya ada sedikit memberi asumsi ya Bu Nisa ya. Begitu menurut Ibu? Iya. Jadi ya mungkin itu masih terpengaruh dengan cara percakapan biasa yang belum memakai alur tirta mungkin ya Bu. Oke. Itu ya mungkin kalau dari pertanyaan berbobot, kalau dari saya sebagai profesor mandangnya pertanyaan berbobotnya sudah bagus sih. Artinya coach pun sudah bisa menyampaikan solusi atas masalah dia sendiri. Dari diskusi kita yang barusan Ibu, apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ini? Ya, tentunya saya akan terus berlatih ya Bu Nisa ya, terutama di lingkungan sekolah, mulai dari hal-hal kecil, masalah-masalah yang dihadapi, entah itu dengan siswa atau dengan rekan guru, untuk terus melatih memberikan pertanyaan berbobot, kemudian juga melatih coaching ya yang sesuai dengan alur tirta yang diinginkan. Oke, bagus sekali rencananya Bu ya. Dari supervisi yang kita lakukan nih, apa nih yang Ibu dapat dari proses ini? Dimulai dari kita kemarin pra supervisi, kemudian juga sekarang kita melakukan obrolan pasca supervisi, apa nih yang Ibu dapatkan dari proses ini? Ya, saya sudah merasa semakin paham ya Bu ya tentang alur tirta, di mana pada percakapan itu kita harus menjelaskan tujuan dari pembicaraan kita, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Begitu juga bagaimana cara kita untuk tetap hadir penuh ya Bu ya, mulai dari awal pembicaraan sampai akhir, kemudian juga mendengarkan aktif dan memberikan tentunya pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach itu dapat menggali potensinya dan menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Oke, bagus sekali Bu ya. Berarti ada yang didapatkan lah ya dari kita. Ya, alhamdulillah Bu Nisa. Mungkin untuk saat ini sampai di situ dulu Bu, proses supervisi kita. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih Bu Nisa atas pengamatannya dan juga
pencerahannya juga ya. Sama-sama Bu ya. Iya, oke. Terima kasih Ibu Nisa.